Pidato berikut ini disampaikan oleh Muhammad, Nabi dan pembawa ajaran Islam berkenan dengan kiblat bagi salat yang dipanjatkan segenap umat kepada Tuhan. Muhammad adalah seorang nabi dan rasul bagi umat muslim. Ia berhasil membentuk umat yang cukup banyak dan kuat. Muhammad memulai penyebaran ajaran Islam untuk seluruh umat manusia dan mewariskan pemerintahan tunggal Islam. Sebelum kita lanjut, tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng, supaya dapat notifikasi dari kami setiap kali kami mengupload video terbaru. Di-share juga ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Mari kita lanjut. Kelompok-kelompok agama lain yang cukup kuat di Madinah adalah Yahudi, Kristen, dan orang Nazaret yang semuanya mengarahkan doa mereka ke Yerusalem, karena percaya bahwa banyak nabi mereka yang berkhotbah dari sana. Di Madinah juga terdapat kaum kafir yang berkiblat ke Ka'bah, sebuah bangunan religius kuno dan situs perziarahan yang telah dikotori kesuciannya oleh tahayul, penyembahan berhala, dan mitos. Pada awalnya Muhammad menghadap ke Yerusalem ketika berdoa atau menjalankan salat, meskipun tidak begitu yakin arah mana yang harus dipilih. Muhammad lebih suka menghadap ke Ka'bah, bangunan yang telah didirikan oleh nenek moyangnya beserta Nabi Ibrahim dan Ismail berabad-abad sebelumnya. Sampai akhirnya datang wahyu di mana Allah secara tegas memerintahkan Muhammad dan umatnya berkiblat ke Ka'bah di Mekah setiap kali salat. Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi di Mekah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Ayahnya meninggal dunia ketika dia berusia 2 bulan dalam perut ibunya. Dan ibunya meninggal dunia ketika Muhammad berusia 6 tahun. Setelah yatim piatu, Muhammad dibesarkan di bawah asuhan kakeknya Abdul Muthalib sampai berusia 8 tahun. Kemudian Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib selama hampir 40 tahun. Sejak kecil dia sering menggembalakan ternak dan membantu pamannya berdagang, sehingga Muhammad tidak bisa membaca maupun menulis. Beranjak remaja, Muhammad berkembang menjadi seorang yang dewasa. Ia menambah keterampilannya dalam berdagang.
Perdagangan menjadi hal yang umum dilakukan dan dianggap sebagai salah satu pendapatan yang stabil. Muhammad sering menemani pamannya berdagang ke arah utara, dan kabar tentang kejujuran dan sifatnya yang dapat dipercaya menyebar luas dengan cepat membuatnya banyak dipercaya sebagai agen penjual perantara barang dagangan penduduk Mekah. Di usia 25 tahun, Muhammad menikah dengan seorang janda yang bernama Khadijah. Ia adalah seseorang yang memiliki status tinggi di kalangan suku Arab. Pada tahun 610 Masehi, ketika sedang merenung di Gua Hira, di luar kota Mekah, Muhammad menerima wahyu yang memimpinnya untuk menyebarkan pesan-pesan Allah yang nantinya dinyatakan sebagai agama baru, yaitu Islam. Meskipun memiliki akar-akar yang sama dengan agama Yahudi dan Kristen, keimanan dasar dalam Islam lebih diperteguh dan lebih menarik minat orang-orang Arab waktu itu. Muhammad gigih memerangi tahayul dan penyembahan berhala, yang dianggapnya sebagai penyebab utama tercemarnya agama-agama Samawi yang sudah ada sebelum Islam. Ia mengajarkan kepada semua orang untuk hidup berdasarkan moral teguh yang semata-mata didasarkan atas iman kepada Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Kuasa. Yang ampunannya diperoleh dengan menjalankan salat 5 waktu, berpuasa, dan menyisihkan sebagian harta untuk fakir miskin. Muhammad hanyalah penyampai pesan sehingga tidak ada kata-katanya sendiri yang termuat dalam Quran. Ia juga menyebut dirinya nabi terakhir, karena sesudahnya tidak akan ada nabi lagi sampai akhir zaman. Muhammad mengakui semua nabi yang dikenal oleh umat agama-agama Samawi sebagai para pendahulunya. Ia mengakui Ibrahim sebagai bapa para nabi, karena imannya yang luar biasa yang terwujud dalam ketaatannya pada kehendak Tuhan untuk mengorbankan putranya sendiri. Kata Islam sendiri berarti penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. Dari Madinah, Muhammad menggalang kekuatan dan akhirnya berhasil menguasai kembali kota Mekah. Pada tahun 630, kota itu dinyatakan sebagai kota suci Islam. Ketika Nabi Muhammad wafat pada tahun 632, Islam sudah menyebar ke kawasan tengah dan selatan Jazirah Arab. Demikianlah perjalanan dan kisah Nabi Muhammad, seorang nabi yang menerima pewahyuan untuk menyebarkan pesan-pesan Allah yang dinyatakan sebagai agama baru, yaitu Islam. Semoga paradigma kalian tentang penggagas pidato terhebat dunia semakin bertambah. Sampai jumpa di episode berikutnya.